di mana di suatu hari Nevermore mengadakan acara kunjungan orang tua. Para orang tua murid pun datang ke sekolah untuk menjenguk anak-anak mereka. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sedang mendapatkan perawatan. There she is. That thing was filling you in on my every move. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted. So, who wants to start? Dalam pertemuan sesi terapi, Wednesday berusaha menggali informasi tentang kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seorang yang bernama Garrett. Namun Morticia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidaklah benar dan Gomez sudah dinyatakan tidak bersalah. Namun Wednesday tidak mempercayai perkataan ibunya. Wednesday pun bertekad akan mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Di sisi lain, Bianca juga bertemu dengan ibunya yang tiba-tiba datang. Terlihat Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk karena sejak awal Bianca masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang untuk menjenguknya karena ibunya terlalu sibuk dengan komunitas dan suami barunya. Di saat itu ibunya tiba-tiba mencarinya dengan alasan kekuatan sirennya sudah mulai melemah, di mana ibunya membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya dan ibunya tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Di mana dalam waktu sepekan, Bianca harus segera keluar dari Nevermore. Di saat itu pun terlihat Wednesday yang menjenguk Eugene. Wednesday pun merasa bersalah dan berpikir semua itu adalah salahnya. Di waktu yang sama, Sheriff Golpin mendapatkan laporan bunuh diri di dalam kamar jenazah. Namun untuk mencari bukti, tim penyidik tidak mendapatkan bukti karena CCTV di dalam ruangan tertutup oleh permen karet hitam. Dan di dekat korban ditemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena telah memasukkan laporan dalam kasus kematian Garrett Gate. Kini sejak sekian lama, Sheriff Golpin pun akhirnya mendapatkan bukti untuk menghukum Gomez Adam. Dan Sheriff Golpin pun langsung pergi ke Nevermore untuk menangkap Gomez Adam. Setelah penangkapan Gomez Adam, Wednesday langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya ayahnya pun mulai menceritakan semuanya. Di mana di 30 tahun yang lalu, Garrett jatuh cinta pada Morticia. Lambat laun perasaan itu berubah menjadi obsesi. Morticia dan Gomez sempat melaporkan kepada kepolisian. Namun keluarga Garrett yang kaya raya membungkam kenyataan itu. Di mana ayah Garrett yang merupakan keluarga tertua dan terkaya di Jericho sangat membenci orang buangan dan marah saat Morticia menuduh putra sematawayangnya. Hingga pada suatu malam di acara pesta dansa, Garrett datang dengan amarah dan berniat membunuh Gomez. Di saat itu Gomez hanya bisa melawan untuk melindungi diri, hingga pada akhirnya dia terpaksa menusuk Garrett. Namun gerak-gerik ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin. Jadi Wednesday pun menemui sang ibu untuk memastikan kebenarannya. Hello, Mother. Hello, Wednesday. Ternyata malam itu bukan Gomez yang menusuk Garrett, melainkan Morticia. Di mana di malam itu Morticia melihat Garrett sangat berbeda. Tubuhnya terlihat dikuasai amarah dengan tatapan tajam dan mulutnya berbusa. Karena hari itulah Morticia akhirnya terpaksa menusuk Garrett. Gomez yang melihat itu tentu tidak ingin Morticia dihukum. Jadi Gomez mengambil pedang darinya dan menyuruh Morticia untuk segera pergi. Father took the blame in order to protect me. I was so grateful when they cleared him. Someday this would come back on. You said Garrett was foaming at the mouth. And someone so blinded by rage. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Wednesday langsung menyadari sesuatu. This reminds me of when you got your first grave digging. Are you sure you don't want to join? No, that's okay, darling. I don't want to spoil your fun. Wednesday dan Morticia pun kemudian menggali kuburan Garrett untuk memastikan kematiannya. Yang mana Garrett meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun. Saat sedang mencari bukti, mereka berdua pun ditangkap oleh kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara.
Saat memegang barang bukti, Wednesday mendapat penglihatan di mana di kala itu Gareth disuruh ayahnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun. Namun tidak disangka, racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri. Wali kota yang sekarang dahulu menjabat sebagai sheriff. Dalam kasus ini wali kota diminta untuk menutupi kenyataan itu dan melimpahkan semua kesalahan kepada Gomez Adam. Namun dengan semua bukti itu, wali kota pun tidak bisa berkata apapun dan wali kota pun membebaskan Gomez Adam. Di mana di saat itu Morticia bertanya mengenai sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan. Morticia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Jadi Morticia meminta Wednesday untuk berhati-hati dan meminta pertolongan leluhur mereka untuk membantunya. Just of this yearbook I was reminded of, but they were just that. Mine. I don't want to be a stranger in your life, darling. Thank you, Mother. Setelah selesai dengan masalah keluarganya, kemudian Wednesday kembali mencari tahu tentang kematian Rowan. Dan Wednesday mengetahui Rowan memang telah meninggal. Dan di saat itu Ibu Larissa lah yang berubah menjadi Rowan. Dan di saat itu pun mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tulisan api yang bertuliskan hujan api akan turun. Di saat tengah malam, seorang mengirimi pesan supaya Wednesday pergi ke makam Cranston. Yang mana ternyata Enid dan teman-temannya telah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun siapa sangka, Wednesday malah tidak mempedulikannya karena Wednesday tidak menyukai hal itu. Di mana di saat itu Wednesday melihat tulisan yang sama seperti di Nevermore kala itu. Dan di saat Wednesday menyentuhnya, Wednesday pun kembali mendapatkan penglihatan bertemu dengan Goody Adam. Di mana Goody Adam menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Keesokan harinya Wednesday mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya berupa mayat tupai dan sebuah serajut berwarna hitam dari Enid. Tyler pun memberikan Wednesday secangkir kopi bertuliskan selamat ulang tahun. Dan Tyler pun menanyakan mengapa Wednesday menjauhinya setelah pesta dansa. Namun Wednesday tidak menjawabnya. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya apakah dirinya mengetahui gerbang yang digambar Wednesday. Tidak disangka Xavier juga sedang melukis gerbang yang sama karena terus bermimpi dan terus membayang-bayangi pikirannya. Yang mana gerbang itu merupakan gerbang rumah lama keluarga Gareth. Wednesday pun mendatangi rumah itu dan dikala itu Wednesday menemukan wali kota keluar dari rumah tersebut. Di mana wali kota pun menelpon Sheriff Golpin dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya pun tentu saja penasaran, di mana Wednesday pun mengikuti wali kota. Dan di saat wali kota menyeberangi jalan untuk bertemu Sheriff, tidak disangka wali kota ditabrak oleh sebuah mobil berkecepatan tinggi hingga membuatnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Hal itu tentu saja membuat Wednesday curiga karena sepertinya ada seseorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan petunjuk dan rahasia di balik semuanya. Di sekolah Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa karena dirinya selalu terlibat dalam masalah. Wednesday pun dihukum dan tidak diizinkan keluar dari asrama. Namun bukan Wednesday namanya, jikalau dia tidak membangkang. Di saat itu Wednesday meminta Tyler untuk menjemputnya di malam hari untuk merayakan kembali ulang tahunnya. Dan Wednesday pun meminta maaf kepada Enid serta mengajaknya keluar untuk merayakan ulang tahunnya kembali. Wait, he's our Uber driver? What's up with the weird matching hoodie scarf thingies? Don't ask. Wednesday pun dijemput oleh Tyler keluar dari sekolah. Di sisi lain Xavier mendatangi kamar Wednesday. Namun dirinya hanya menemukan Ting. Di mana Wednesday mengajak Enid dan Tyler ke kediaman lama keluarga Gareth. Dan Tyler pun kebingungan karena mereka pikir mereka akan merayakan ulang tahun. Begitu juga Enid. Namun Wednesday tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun. Dan baginya hanya memecahkan teka-teki jauh lebih penting. It's a werewolf thing. Setelah membuka garasi, Wednesday menemukan mobil yang tempo hari menabrak wali kota. Penemuan itu pun sangat mencurigakan karena semua keluarga Gareth diketahui sudah lama meninggal. Tidak sampai di situ,
mereka pun terus menyelidiki seisi rumah. Di perpustakaan mereka menemukan ruang pemujaan, yang dimana di dalamnya terdapat lukisan Crackstone. Dan anehnya lagi, lilin-lilin pemujaan yang ada di sana masih hangat, yang artinya ada orang yang tinggal di rumah tersebut. Mereka pun berpencar untuk memeriksa seluruh rumah. Di saat itu Enid menemukan kamar yang bersih dan rapi, yang mana di dalam kamar mereka mendapatkan mainan bertuliskan LG atau singkatan untuk Lauren Gate, adik dari Gareth Gate. Tak lama kemudian Tyler berteriak karena monster pembunuh datang menyerang mereka. Wednesday dan Enid pun berusaha untuk kabur, hingga mereka pun terjatuh ke lantai bawah. Tidak disangka, di sana mereka menemukan ruangan rahasia, tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh sang monster. You okay? Since when do you care? Setelah berhasil kabur, mereka pun kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Tyler, dan Tyler pun kedapatan terluka. Tidak berselang lama, Xavier tiba-tiba datang dan menanyakan perihal apa yang terjadi. Dan sesampainya di rumah Tyler, saat mengobati luka Tyler, Sheriff Golpin pun datang dan memarahi Wednesday. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Gareth untuk melihat bukti yang telah mereka temukan. Namun secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada sama sekali barang bukti, seperti yang Wednesday ucapkan. Dan Wednesday pun gagal membuktikan kembali perkataannya kepada Sheriff Golpin. Dan ya, setelah kembali ke sekolah, Wednesday dengan semua ambisinya telah membahayakan teman-teman dan dirinya. Hal itu tentu membuat Ibu Larissa marah. Namun Wednesday memberikan penjelasan kepada Ibu Larissa mengenai pesan Rowan. Mungkin karena Ibu Larissa mengetahui semua itu, Ibu Larissa pun memberikan kesempatan sekali lagi kepada Wednesday. Namun sekali lagi berbuat kesalahan fatal. Wednesday akan dikeluarkan tanpa toleransi. Di sisi lain Enid, yang merasa perjuangannya selama ini untuk menjadi sahabatnya, dan Enid merasa semua itu tidak ada artinya untuk Wednesday. Dan hal itu membuat Enid marah, dan Enid pun akan pergi ke asrama lain dan meninggalkan Wednesday. Dan akhirnya kini Wednesday pun ditinggalkan sendirian. Jika biasanya Wednesday menyukai kesendirian, namun untuk pertama kalinya Wednesday membenci hal itu. Di tengah kesendirian itu, Wednesday membuka mainan milik Lauren Gate. Tidak disangka, Wednesday menemukan foto-foto dirinya selama bersekolah di Nevermore, yang kemungkinan seseorang sedang mengawasinya. Well guys, sekian dulu untuk kali ini. Dan karena ceritanya masih berlanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui update kelanjutan ceritanya.